Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih kepada Tuhan. Kita sekarang boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Kemarin kita sudah menghadiri acara penguburan dari Upung. Melalui peristiwa itu kita bisa melihat bahwa kehidupan manusia di dalam dunia ini terbatas. Jadi di dalam dunia ini terbatas, bukan hanya kita saja yang terbatas, tetapi dunia ini pun terbatas. Sebab dunia ini juga akan binasa. Kalau begitu, kita bagaimana harus hidup? Kalau kita tahu bahwa dunia ini akan binasa juga, berarti hidup kita yang ada di dalam dunia ini sekarang tujuannya adalah untuk hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini sudah kita peroleh melalui Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia sudah menebus kita dari dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi kita sudah ditebus dan sekarang kita memperoleh hidup yang kekal. Tetapi ada yang belum kekal di dalam kita, yaitu tubuh kita. Sehingga supaya mengalami kekal yang sempurna, tubuh itu pun harus mati. Sehingga kematian kita itu adalah penyempurnaan hidup yang kekal yang telah Tuhan beri kepada kita. Jadi kematian itu bukan kesedihan, tetapi sukacita. Sebab kita mengalami penyempurnaan kekal karena tubuh kita yang jasmani berubah. Dan itu akan nyata pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali mengangkat kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Waktu itu kita melepaskan tubuh jasmani kita dan mengenakan tubuh rohani. Hari ini mesejnya sama sebenarnya dengan tema meseji yang diberikan oleh Bapak Pendeta pas waktu penguburan Mama. Jadi diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 12, yaitu rebutlah hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi hidup yang kekal yang sudah tersedia itu bukan hanya tinggal kita nganga saja, tapi kita harus merebut. Banyak orang berpikir bahwa orang Kristen karena percaya kepada Yesus, dia pasti masuk ke dalam surga. Tetapi yang sebenarnya adalah harus rebut hidup yang kekal, harus ambil. Itulah namanya iman. Jadi selama menumpang di dalam dunia ini, bukan kita hanya berKTP Kristen, tapi kita harus ambil hidup yang kekal. Itu namanya merebut. Jadi ayat natsnya kita membaca bersama-sama ayat 12. Mari membaca bersama-sama ayat 12. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyediakan hidup yang kekal kepada kami. Tuhan, tolonglah kami merebut oleh iman kepada Tuhan. Hari ini kami mau mendengar inti meseji ini melalui kasih karunia Engkau. Terima kasih Tuhan sudah mengangkat saya ini, biar saya sendiri menyaksikan firman Tuhan melalui Roh Kudus.
kami biar menerima. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minggu yang lalu, melalui pasal 5, kita telah belajar bahwa kita harus menghormati laki yang tua dan sebagai ayah kita, dan kita juga harus menghormati semua perempuan sebagai saudara perempuan kita. Ketika itu Paulus berkata saudara-saudara, itu berarti saudara di dalam Kristus Yesus yang telah dibeli oleh darah Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Pasal 5 menceritakan arah masa depan bagi orang-orang Kristen yang baru di Efesus. Mereka dulu bukan orang Kristen, tapi melalui pelayanan Injil mereka sekarang orang Kristen. Dan bagaimana mereka harus hidup, itu sudah dijelaskan di dalam pasal 5, yaitu mereka biar menjadi orang Kristen yang benar sesuai dengan kebenaran Tuhan, bukan bersandar kepada hal-hal yang bukan kebenaran. Dalam pasal 6 ini kita akan belajar juga yang secara utama siapa guru-guru palsu dan siapa hamba Tuhan yang sejati, dan bagaimana kita orang Kristen harus menjalani kehidupan kita. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita dan kita sungguh mempergunakan hidup kita untuk merebut, yaitu hidup yang kekal yang telah Tuhan sediakan. Amin. Amin. Yang pertama, karakter guru palsu ayat 1 sampai 10. Lihat ayat 1 dan 2. Mari kita membaca ayat 1 dan 2 bersama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Pada zaman Paulus, masalah budak lebih serius daripada zaman lainnya di dalam sejarah dunia. Di Roma ada 60 juta budak. Jumlah budak kira-kira 10 kali lebih banyak dari jumlah warga negara Roma. Untuk mengendalikan para budak yang berjuang untuk bertahan hidup dan supaya mereka tidak melarikan diri, pemerintah Roma membuat aturan yang sangat ketat untuk budak. Jika ada seorang yang budak melarikan diri dari tuannya dan ditangkap, dia akan diberi tanda dengan tanda huruf F di dahinya. Tidak tahu artinya, mungkin ini pelarian atau fugitif. Namun dalam komunitas Kristen sebaliknya, budak malah dianggap sebagai saudara karena kasih Tuhan. Namun menjadi sangat berbahaya jika budak menggunakan hubungan yang baik dengan orang Kristen itu sebagai alat untuk memaklumi atau bernegosiasi akan pekerjaannya. Karena dia budak sebagai budak orang Kristen, dia boleh hidup sembarangan. Tidak. Malah sebagai budak dari orang Kristen, dia harus lebih kerja keras. Lihat ayat 1. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak menerima segala penghormatan dengan tujuan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Dalam ayat ini Paulus mengingatkan para budak yang sudah menjadi orang Kristen untuk menganggap Tuhan mereka layak untuk dihormati sepenuhnya, sama, karena nama Tuhan. Jadi orang budak jangan menganggap karena mereka budak jadi mereka hidup sembarangan, tapi malah mereka hidup menghormati Tuhan mereka dengan iman, sehingga mereka dapat menunjukkan bahwa mereka adalah saudara yang benar melalui hubungan yang baru itu. Ketika mereka melakukannya, pengajaran Alkitab tidak difitnah. Karena apa?
menjadi fitnah ketika kalau di dalam Kristen budak bisa hidup sembarangan. Tidak. Karena apa? Hidup kekristenan bukan karena posisi dan hati manusia, tetapi karena kebenaran Tuhan. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Di dalam ayat 2, Paulus mendesak agar budak yang tuannya adalah orang Kristen harus bekerja lebih keras sehingga tuannya bisa mendapatkan lebih banyak manfaat karena tuannya adalah saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari lihat ayat 2. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah ini dan nasihatkanlah semuanya ini. Mengapa Paulus menekankan hal ini? Karena mayoritas dan jumlahnya banyak di dalam gereja itu budak sebagai orang Kristen. Jadi sebagai orang Kristen, patokannya bukan karena posisinya dia budak, tapi posisinya adalah kebenaran Tuhan. Untuk itu juga kita selalu dimanapun sebagai orang yang sudah dibenarkan Tuhan, standar kita, dasar kita bukan karena negosiasi, karena kasihan, tidak, tapi karena kebenaran Tuhan. Budak tidak boleh kurang menghormati tuannya karena mereka bersaudara. Mereka harus melayani mereka dengan lebih baik karena mereka yang mendapat manfaat dari pelayanan mereka yang adalah orang-orang percaya, dan itu adalah tanda dari kemajuan rohani mereka. Kita sudah belajar pada pasal-pasal sebelumnya bahwa budak ini melayani tuan-tuan yang bukan orang yang baik. Tuan-tuan mereka adalah tuan-tuan yang jahat. Tuan-tuannya yang jahat. Tapi mereka harus melayani tuannya lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, guru palsu ayat 3-5. Lihat ayat 3-4a. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Seperti yang dikatakan sebelumnya, keadaan kehidupan di dunia masa waktu itu, dunia kuno, banyak menghasilkan guru-guru yang palsu, yang mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Mereka menjadi pengganggu bagi orang-orang Kristen. Di gereja dipenuhi dengan mereka-mereka yang bisa disebut nabi-nabi palsu. Pelayanan Kristen jauh lebih informal kalau zaman dulu daripada sekarang. Siapapun jika memiliki message atau sesuatu yang benar mau dibicarakan di depan penghadir, bebas memberikan kepada penghadir. Pintu terbuka lebar bagi orang yang mau menyampaikan ide. Misalnya Bapak mau menyampaikan sesuatu kebenaran, zaman itu boleh maju ke depan dan membicarakannya di depan. Akibatnya masalah timbul pada saat itu. Pada zaman kuno banyak orang yang mau mencari kesenangan. Pada waktu itu orang-orang suka sekali mendengar ilmu-ilmu, perkataan-perkataan yang baik. Jadi orang-orang mau mencari itu dan menjadi suatu kebutuhan. Seperti sekarang, orang suka sekali tentang teknologi. Kalau orang membicarakan teknologi, orang-orang sangat senang. Itu menjadi kesempatan untuk mencari keuntungan. Pada waktu itu, orang-orang sangat senang tentang ilmu-ilmu. Jadi, bisnis yang menguntungkan jika menjadi pembicara atau speaker. Salah satu speaker atau sarjana yang terkenal pada waktu itu adalah namanya Adrian. Suatu ketika dia datang ke Roma mengatakan bahwa dia harus berbicara sesuatu yang penting. Seluruh penduduk berbondong-bondong datang ke Athenaeum, tempat berkumpul untuk mendengar kuliahnya. Akibatnya senat itu biasanya tempat berkumpul orang-orang
dan tempat sirkus untuk menyaksikan acara-acara kosong karena mereka mau mendengar perkataan atau kuliah dari Adrian. Perkataan para sarjana kuno itu sebanding seperti kalau di Amerika seorang atlet American football. American football adalah cabang olahraga yang paling terkenal di Amerika. Jika ada pertandingan American football, semua televisi menyiarkan, semua orang berkata-kata tentang American football. Semuanya. Koran-koran menceritakan itu semua. Saking itu menjadi hal yang utama. Akibatnya ada banyak sarjana yang saling bersaing. Ini seperti pembicara-pembicara yang bersaing untuk mencari audiens, untuk mencari pendengar, supaya melalui cara itu mereka menjual perkataan-perkataan mereka. Dan akhirnya banyak orang datang lalu memberikan uang dan keuntungan. Sehingga para sarjana-sarjana ini atau pembicara-pembicara ini menjadi sangat terkenal. Sarjana senior menjadi berhati-hati kepada sarjana-sarjana yang junior karena akan menjadi tersaingi. Tetapi Adrian ini akibatnya dia karena sibuk dia meninggal. Di antara orang-orang Yunani, jika seorang laki-laki berbicara dengan baik, katanya ia dapat menjadi cepat kaya. Jadi mereka melakukan itu semua untuk keuntungan mereka, yaitu memperoleh materi. Dalam sejarah selalu ada hiburan bagi orang-orang awam. Di dalam sejarah banyak pusat-pusat kesenangan karena dunia mau mencari objek kesenangan. Dulu ada cerita seorang fanatik sepak bola berkeliling ke seluruh negara bagian di Amerika, di mana olahraga itu dimainkan. Di mana saja dia pergi, dia tinggal di sebuah hotel dan pergi untuk menikmati pertandingan sepak bola. Setiap tahun ia menikmati semua pertandingan sepak bola nasional. Dia menikmati pertandingan sepak bola nasional seumur hidupnya selama 40 tahun. Dia menghabiskan seluruh kehidupannya untuk pertandingan sepak bola. Itu karena passionnya, karena kesenangannya. Misalnya Togi, karena kesenangannya bis, menghabiskan waktu berpikir tentang bis, bicara tentang bis, bentuk bis, gak habis-habis. Mungkin seperti itu. Selama 40 tahun dia menghabiskan kehidupannya untuk hal-hal seperti itu. Pada zaman dulu banyak orang yang seperti itu. Dan orang-orang yang melakukan itu, yang lebih hebat dan sebagai pembicara itu, menjadi orang yang sangat terkenal dan diminati oleh dunia. Sarjana, ahli pembicara ini sama seperti atlet. Kalau zaman sekarang mungkin sama seperti artis Korea. Artis Korea menjadi seperti itu juga. Di mana-mana dieluk-elukan. Karena mereka menjadi objek kesenangan pada masa sekarang. Mereka menghibur orang. Mereka menghibur orang dengan banyak aktivitas yang menarik. Seorang petinju pernah berkata, saya bertarung untuk pertarungan itu untuk menghasilkan uang. Ada juga seorang petinju yang berkata bahwa saya bertinju karena saya mau menyatakan bahwa saya orang yang hebat. Yang pertama dan yang kedua bertarung dengan tujuan utama mereka. Para sarjana atau pembicara-pembicara ini tidak setuju dengan perkataan yang baik, yang benar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena mereka punya ide-ide yang mereka anggap itu adalah ide yang benar. Ide-ide manusiawi selain kebenaran. Di dalam dunia, kenapa banyak orang yang tersesat? Karena mereka tidak menurut kebenaran dari Injil. Mereka menurut kebenaran-kebenaran yang ada di dalam dunia. Banyak orang sampai menghabiskan seluruh hidupnya untuk hal yang mereka inginkan, dan itu bertolak belakang dengan Injil. Karena itu orang-orang seperti itu tidak suka kepada Injil. Di dalam dunia, siapa yang paling berkuasa? Yaitu orang yang mempunyai uang.
Tetapi mereka tidak suka kepada Injil karena apa yang mereka lakukan berlawanan dengan Injil. Kita tahu ada Illuminati. Illuminati menguasai dunia dengan uang supaya tunduk kepada mereka. Karena itu mereka tidak suka kepada Injil. Para sarjana-sarjana pada waktu itu di gereja Efesus, zaman itu tidak setuju dengan arah dan kebenaran Tuhan. Para sarjana ini tahu bagaimana menjadi mulut besar, tapi mereka adalah orang yang sombong yang sebenarnya tidak memiliki pengetahuan. Kenapa? Mereka tidak tahu hidup yang sebenarnya, yaitu hidup yang kekal. Kecanggihan mereka adalah kepentingan mereka sendiri untuk memperoleh keuntungan mereka. Akibatnya, kecerdikan mereka memunculkan pertengkaran, kecemburuan, perselisihan. Segala pengetahuan mereka mengakibatkan bukan menjadi damai sejahtera, malah banyak menimbulkan kecurigaan jahat, kompromi kepada ketidakbenaran, korup, dan sebagainya. Dan kesalehannya bukan kesalehan, dan mereka hanya mencari keuntungan finansial sendiri. Yang ketiga, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Lihat ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Paulus mengatakan ibadah dengan kepuasan adalah keuntungan yang besar. Tapi banyak orang mengatakan bukan. Kalau saya mempunyai uang yang banyak, saya akan berbahagia. Bapak juga dulu jika berpikir jika Bapak punya uang pasti berbahagia. Tetapi di dalam dunia orang yang banyak uang tidak pernah berbahagia. Paulus mengatakan ibadah dengan kepuasan adalah keuntungan besar. Ketika kita belajar, ibadah adalah untuk memperoleh, mencari firman Tuhan. Ketika kita memiliki firman Tuhan di dalam hati kita, kita dapat bersukacita di dalam jiwa kita. Tetapi orang-orang yang jatuh ingin mengambil sesuatu di tangan mereka. Mereka mau mencari sesuatu di luar firman Tuhan. Di dalam dunia banyak orang ingin bahagia dengan uang, banyak orang ingin bahagia melalui hobi, orang banyak ingin menghabiskan waktu mereka untuk memperoleh kebahagiaan mereka. Tetapi mereka tidak berbahagia karena kebahagiaan berasal dari Tuhan, dan kebahagiaan itu datang melalui firman Tuhan. Ada seorang laki-laki yang tidak memiliki kepuasan, bahkan walaupun dia sudah memiliki 70 rumah. Kita aja satu pun belum punya. 70 rumahnya. Tapi dia merasa belum puas. Tetapi ketika kita memiliki satu firman Allah di dalam hati kita, kita akan berbahagia. Ketika kita memegang sepatah kata firman Tuhan, kita begitu bersukacita karena kita mengenal hati Tuhan yang mengasihi kita. Firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengetahui ajaran firman Tuhan di dalam hati kita, kita tahu bagaimana memenangkan kemenangan yang hidup di dalam dunia ini, kita berbahagia. Ketika kita tahu firman Tuhan bagaimana memperoleh hidup yang kekal dan bagaimana hidup kekal itu sendiri, kita bersukacita. Kita waktu bersukacita tidak memikirkan hal-hal yang susah. Dulu Bapak begitu senang karena mengenal firman kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu menyadari itu arti keberadaan Bapak begitu berkuasa. Dulu Bapak pikir Bapak ini hidupnya sia-sia, yaitu karena kulitnya hitam, berasa tidak berguna. Kemudian kuliah, mau masuk ke UMPTN, masuk perguruan tinggi negeri, gagal sampai 2 kali. Kuliah semester 1 IP hanya 1,4. Merasa hidupnya sia-sia. Tetapi ketika mengenal bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, berarti Tuhan menciptakan saya tidak gagal,
dan mempunyai arti yang besar. Amin. Melalui firman itu saja memberikan sukacita. Walaupun pada waktu itu sebenarnya Bapak juga gak punya apa-apa. Setiap hari makannya sangat sedikit karena mau mengirit uang. Itu gemuk. Nah, waktu itu kurus sekali karena bapaknya Togi yang bikin menderita. Tetapi melalui firman Tuhan memberikan kesenangan. Lihat ayat 7 dan 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi pencinta uang khawatir tentang uang sepanjang hidup mereka dan mati dengan tangan kosong. Ayat 9. Jadi orang yang punya uang mereka mati dengan tangan kosong. Seorang wanita, ada suatu cerita, bekerja di perusahaan tembakau selama 20 tahun dan menabung semua gajinya. Tetapi setelah Perang Dunia Kedua, ini terjadi di Korea. Setelah dibebaskan dari Jepang, wanita ini yang menyimpan uang itu begitu terikat pada uang sehingga dia lupa menukar tabungannya dengan mata uang yang baru. Setelah 6 bulan dia mengetahui bahwa uang yang dihasilkan selama 20 tahun itu ternyata adalah kertas yang tidak berharga lagi. Sia-sia. Walaupun dia sudah mengumpulkan uang, ternyata uangnya tidak berguna. Artinya berarti tidak kekal. Seorang pemuda juga yang memiliki seorang ayah sangat miskin. Jadi dia memutuskan untuk menjadi orang kaya. Ini seperti Bapak. Bekerja keras, akhirnya menjadi wakil Presiden Bank Nasional. Pada usia 53 dia pensiun. Dia menerima pensiun yang sangat besar. Tetapi dia jatuh ke dalam kecemasan akan kehilangan uang ini. Jadi dia pergi keliling dunia untuk membeli tanah yang bagus. Supaya dia mau menginvestasikan uangnya, supaya uangnya berhasil bertambah. Tapi karena kecapean akhirnya dia jatuh kena stroke dan akhirnya menggunakan semua uangnya untuk memulihkan kesehatannya. Setelah dia menghabiskan semua uang yang dia tabung selama 40 tahun itu, dia meninggal. Sangat sia-sia. Seorang laki-laki, ia adalah seorang perwira intelijen di Angkatan Darat. Dia memiliki pangkat yang tinggi. Dia menghasilkan banyak uang pada saat posisinya itu. Tapi putri bungsunya jatuh, terserang stroke dan dia harus menggunakan semua uangnya. Tetapi ada yang berbeda. Dia diselamatkan dari kesengsaraan itu ketika membaca kitab Ayub. Ayub pasal 1 ayat 21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia terlalu banyak bicara tentang tangan telanjang dan sekarang semua orang memanggilnya tangan telanjang. Setelah itu pada satu musim dingin dia jatuh, tulang ekornya patah. Setelah itu orang memanggilnya tulang ekor. Tetapi karena dia ada firman Tuhan, tidak mempengaruhi jiwanya. Paulus tidak mengatakan bahwa uang itu jahat, tapi cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang menghalangi banyak orang untuk memiliki iman kepada Tuhan. Kalau kita ada uang, kita cepat bersandar kepada uang daripada kita berdoa kepada Tuhan. Dengan uang kita bisa menyelesaikan segala perkara. Misalnya, karena sakit tinggal berobat tanpa berdoa kepada Tuhan. Jadi karena uang menjadi penghalang kita untuk percaya kepada Tuhan. Karena uang menjadi penghalang kita untuk bersandar kepada Tuhan. Dengan uang kita hanya bersandar kepada hal yang realita. Tapi karena uang kita tidak bisa datang kepada Tuhan dan mengalami pengalaman rohani dan percaya dan memiliki iman kepada Tuhan. Tetapi jika kita memiliki makanan dan pakaian, kita akan puas dengan itu. Artinya makanan dan minuman cukuplah. Itulah pandangan orang Kristen tentang uang. Jadi kita sebagai orang Kristen harus memandang tentang kebenaran ini. Dan ini datangnya bukan dari perkataan manusia, tapi dari firman Tuhan. Kedua, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ayat 11 sampai 21. Kita kemarin sudah mendengar mesej bagian ini melalui kebaktian penguburan opung. Pertama, mengejar kebenaran. Lihat ayat 11. Mari kita membaca ayat 11 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau hai manusia Allah,
Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ketika kita membaca ayat 11 dengan sangat hati-hati dan tepat, kita belajar bahwa Paulus mendorong kita untuk bertumbuh di dalam gambar Yesus. Karena ini semua adalah gambar Yesus Kristus, yaitu manusia Allah. Jauhi semuanya itu, kejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini adalah image Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus bertumbuh dalam gambaran Tuhan Yesus. Pertama, kita harus mengejar apa sebagai image Tuhan? Kita harus bertumbuh dalam gambar Yesus. Kita harus mengejar kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Di dalam dunia ini tidak ada kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu siapa yang bicara? Tuhan Yesus Kristus. Penemu Microsoft, Bill Gates tidak pernah bicara akulah kebenaran. Orang Siloam tidak bisa bicara akulah kebenaran, karena tidak ada yang benar. Semuanya palsu. Tapi Tuhan Yesus adalah kebenaran. Roma pasal 1 ayat 17 berkata demikian. Kita harus kejar kebenaran. Berarti kita harus mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Seorang yang memperhatikan dan mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dia akan tersentuh dan mengikutinya sebagai muridnya. Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat ini memberitahukan kita bahwa Yesus hidup bukan dengan hal-hal yang materi, bukan hal-hal dengan perkataan-perkataan para sarjana, bukan dengan perkataan logika, bukan dengan uang, materi, tapi firman Tuhan. Ketika Yesus memulai pelayanan Mesiasnya di bumi, pelayanan Tuhan Yesus begitu kecil. Kita sudah nonton film ya tentang Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus hanya terjadi kebanyakannya di Galilea. Kecil sekali. Ketika Yesus memulai pelayanannya tampaknya terlalu kecil untuk menaklukkan dunia. Tampaknya dan juga akhirnya sepertinya tidak terjadi apa-apa karena pelayanannya terhenti melalui penyalibannya. Tapi Yesus percaya bahwa setelah kebangkitannya, murid-muridnya akan tersebar ke seluruh dunia dan memberitakan Injil. Dengan demikian, kehendak Allah untuk keselamatan dunia akhirnya terjadi. Yesus percaya firman Tuhan dan janji Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan, maka terjadi. Dan itu sudah terjadi kepada kita, dan kita sekarang dengar berita Injil. Inilah apa yang Tuhan percaya. Walaupun Tuhan melakukan pelayanan yang begitu kecil di Galilea, dan Injil itu sekarang sudah sampai kepada kita. Itulah pekerjaan firman Tuhan. Kita juga harus memiliki janji Allah di dalam hati kita. Karena firman Tuhan yang akan masuk ke dalam hati kita tidak akan terbuang dengan percuma, tapi dia akan mengerjakannya sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus memiliki suatu firman Tuhan di hati kita, sehingga kita tidak menjadi salah satu dari orang-orang yang sengsara karena mereka menghabiskan kehidupan mereka karena mereka tidak mengetahui kebenaran. Orang Siloam atau orang Muslim, mereka adalah orang-orang yang sengsara. Mereka taat kepada apa yang diajarkan di dalam firman mereka, tapi itu semua palsu. Akhirnya mereka menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga dan pikiran, tapi mereka berada di jalan yang sesat. Semuanya menjadi sengsara. Tetapi kita, ketika ada firman Tuhan Yesus Kristus, kita tidak menjadi orang yang sengsara. Karena firman Tuhan bertumbuh dalam hati kita dan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Amin. Yang kedua, bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Tadi Bapak sudah bercerita kepada kita sebelumnya bahwa di dalam dunia ini kita akan mengalami dimensinya berakhir. Kita akan binasa di dalam tubuh jasmani kita. Tapi kita yang percaya, kita menerima hidup yang kekal melalui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hidup yang kekal yang diberikan oleh Tuhan tidak bisa hanya datang dari pihak Tuhan. Kita harus merespon
Firman Tuhan itu seperti makanan yang disediakan oleh mama di atas meja. Wah, makanannya enak. Ada daging ayam, ada daging saksang, ada tanggo-tanggo, ada arsik. Wah, enak. Tapi kita tidak bisa menikmatinya kalau kita tidak ambil. Begitu juga hidup yang kekal. Hidup yang kekal sudah disediakan oleh Tuhan di atas meja. Tapi kalau kita tidak ambil, maka kita tidak dapat menikmati hidup yang kekal. Apa artinya bertanding dalam pertandingan iman yang benar? Artinya adalah merebut hidup yang kekal. Manusia yang jatuh ingin sekali memberi makan kepada tubuh fisiknya. Manusia yang jatuh percaya bahwa tubuh fisiknya akan hidup secara permanen, secara yang kekal. Seorang petinju mengenakan celana putih dengan tulisan kekal, abadi tertulis di sana. Dia sangat populer. Dia mengalahkan lawannya yang memiliki rekor 30 pertarungan, 30 kemenangan dengan KO. Dia sangat terkenal. Dia mengalahkan lawan yang begitu mengerikan dengan KO di babak ke-7. Dia berjuang melawan petinju itu. Tetapi suatu hari saat dia berjalan-jalan bersama kedua putranya, tiba-tiba mobilnya kecelakaan. Dia seketika meninggal. Orang-orang di dunia mengerahkan upaya dan berjuang untuk bertahan hidup seperti petinju itu. Dia binasa. Tapi kita orang Kristen hidup dengan percaya kepada firman Tuhan. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan yang kekal itu pun akan ada di dalam kita dan kita menjadi kekal. Paulus berkata, rebutlah hidup yang kekal, untuk itulah engkau telah dipanggil. Dia mengatakan hal-hal untuk memperoleh hidup adalah dengan firman Tuhan. Ketika orang Kristen percaya pada janji-janji Allah, mereka membuat pengakuan iman di hadapan banyak saksi. Paulus menasihati Timotius untuk menepati janjinya di hadapan banyak saksi. Paulus menasihati dia untuk mempertahankan kehidupan kekal di hadapan Tuhan yang memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus mendesak kita untuk merebut kehidupan yang kekal tanpa cacat. Kita yang sudah diberikan hidup yang kekal tidak bisa santai-santai di dalam dunia ini. Kita yang sudah diberikan hidup yang kekal, kita harus makan hidup yang kekal. Siwon waktu makan pasti berebut kan? Kenapa? Mau makan. Saya maunya saksang, saya maunya tanggo-tanggo. Rebut. Kalau nggak rebut, hanya ngiler dan tidak makan, dan akhirnya lemas, pingsan, tertidur. Pingsan. Karena itu kita harus merebut hidup yang kekal. Merebut hidup yang kekal pun bukan sekali-sekali. Setiap hari sampai hidup kita berakhir. Paulus mendesak untuk merebut hidup yang kekal itu tanpa cacat dan kesalahan sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini. Di sini kita belajar bahwa merebut hidup yang kekal atau menepati janji Allah tentang hidup yang kekal itu tidak mudah. Jadi, merebut hidup yang kekal berarti mengadakan peperangan spiritual. Paulus ketika menulis surat ini sangat tersentuh ketika dia memikirkan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan, sehingga dia mulai memuji Tuhan dengan mengatakan, penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ketika kita berpegang pada kehidupan yang kekal melalui firman Tuhan dan janjinya, kita menjadi tahu bahwa Yesus adalah Raja, segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yang abadi, yang kekal, yang hidup dalam cahaya yang tidak dapat ditekati. Melalui hal ini, apa yang harus kita taruh? Apakah kita hanya menaruh
hidup kita dalam hal-hal yang lahiriah, mencari uang, mencari ilmu-ilmu, seperti yang dikatakan oleh para sarjana, mencari kesenangan sendiri, mencari uang, semuanya sia-sia. Tapi waktu kita mencari hidup yang kekal di dalam Tuhan, kita tidak akan kecewa. Kita akan puas selama-lamanya. Ketiga, perintahkanlah mereka untuk berbuat baik. Dalam bagian ini Paulus menginstruksikan Timotius untuk menggunakan uang dengan murah hati dan bersedia berbagi. Lihat ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Seperti yang selalu kita alami ketika kita punya uang, sulit untuk mengingat Tuhan. Tapi kita harus menguasai diri kita untuk mengingat Tuhan ketika kita punya banyak uang. Ketika kita banyak uang, kita harus mempergunakan dan berbagi. Melalui uang itu kita mulai mengingat Tuhan. Melalui membagi sesama. Lihatlah ayat 18-19. Peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Di sini kita belajar bahwa kita memiliki janji Allah di dalam hati kita. Kita bebas untuk membagi apapun dengan murah hati kepada sesama orang Kristen. Jadi, kita orang yang ada di dalam Yesus Kristus, benar-benar kita mengalami hidup yang tidak mengecewakan dan memuaskan kita. Dan bagaimana itu dapat terjadi? Melalui firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ada di dalam kita, yaitu Injil, ini dapat menjaga hidup kita sampai kedatangan Tuhan. Karena Injil mengajar kita kebenaran dan berkenan kepada Tuhan. Dalam bagian ini kita dapat belajar bahwa setiap generasi sampai sekarang memiliki pusat-pusat yang memberikan hiburan kepada kita. Tapi itu semua menyilaukan kita dan menyesatkan kita. Karena itu kita harus berpegang kepada kebenaran. Di dalam dunia ini semakin hari bukannya semakin baik, semakin jahat dan semakin jahat. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita tidak bisa berjaga-jaga dengan kekuatan kita dan kepintaran kita. Kita harus berjaga-jaga dengan Injil Yesus. Karena itu rebutlah hidup yang kekal dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita membaca ayat 12 bersama-sama. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami berjaga-jaga terhadap pengajaran-pengajaran dan hal-hal yang menyenangkan yang disediakan oleh dunia ini. Semuanya adalah menjauhkan kami dari kebenaran. Oleh karena itu kami biar bersiap sedia dan merebut hidup yang kekal dan berjuang melalui firman Tuhan. Kuatkanlah kami melalui firman Tuhan sehingga kami mampu mempertahankan iman kami sampai kedatangan Tuhan. Terima kasih. Jadikanlah kehendak Tuhan di dalam kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.